Bab 1191. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Mendengar penjelasan iblis, Su Ling tercengang. Sebenarnya, Su Ling telah mempertimbangkan alasan yang disebutkan oleh Kaisar Iblis. Lagi pula, sampai sekarang, dia masih tidak tahu dari mana Kaisar Su datang, di mana dia dilahirkan, dan siapa leluhur dan orang tua Kaisar Su. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa Su Ling tahu satu hal, yaitu, Kaisar Su itu luar biasa. Kaisar Su lahir dengan kekuatan untuk mengendalikan hukum langit dan bumi. Ketika Su Ling ditusuk oleh rantai hukum tadi, Kaisar Su mengandalkan kekuatan ini untuk langsung memutuskan rantai hukum yang menembus tubuh Su Ling. Anda tahu, di seluruh dunia seni bela diri, seniman bela diri yang dapat melakukan ini sama sekali tidak ada. Iblis berasal dari keluarga iblis surga, dan juga orang kuat teratas di tingkat surga dan dewa. Namun, setelah rantai hukum ditusuk, seluruh orang langsung kehilangan kekuatan tempurnya. Dalam hal ini, iblis tidak dapat mematahkan ancaman rantai hukum, tetapi baru saja, Kaisar Su benar-benar melakukannya. Ya, asal-usul kehidupan Kaisar terlalu luar biasa. Hingga kini, tidak ada yang tahu dari mana Kaisar berasal, seperti apa masa lalu dan pengalaman hidupnya. Su Ling tidak dapat menahan diri untuk mengangguk. Saat ini, wajahnya menunjukkan warna yang buruk. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin mengetahui asal-usul Kaisar Soviet, dia tidak dapat melakukannya sekarang. Karena kekuatannya terlalu rendah, tidak mungkin untuk mengorek asal-usul Kaisar Soviet. Satu-satunya cara untuk mengetahui tentang masa lalu Kaisar Soviet adalah dengan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dan dengan cepat memasuki tingkat atas untuk menemukan masa lalu Kaisar Soviet. Pada saat ini, Zhao Hui, yang telah melarikan diri ke aula utama, juga melangkah keluar dengan cepat. Melihat Su Ling aman dan sehat, Zhao Hui tidak dapat menahan napas lega. Bagaimanapun, keselamatan Su Ling hampir terkait dengan masa depan Kuildan. Jika Su Ling benar-benar jatuh di sini, Kuildan tidak akan dapat berdiri di dunia. Bagaimanapun, selama Su Ling masih hidup, masa depan Kuildan masih ada. Hal ini membuat Zhao Hui merasa sangat senang. Zhao Hui langsung menatap Kaisar Soviet. Saat ini, Kaisar Soviet telah jatuh koma, dan seluruh kesadaran orang itu seperti tidur nyenyak. Jika tidak dipastikan bahwa Kaisar Soviet masih bernapas, saya khawatir Zhao Hui akan benar-benar berpikir bahwa Kaisar Soviet telah meninggal. Sungguh luar biasa bisa mematahkan rantai hukum dengan kekuatan manusia. Zhao Hui menatap Kaisar Soviet yang pingsan dan terkejut. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya semua ini saat ini, karena itu benar-benar terlalu luar biasa. Kaisar Soviet hanyalah seorang anak berusia 4 tahun. Tanpa diduga, dengan mengandalkan kekuatan tirani, dia menghancurkan rantai hukum yang menembus tubuh Su Ling. Siapa yang bisa mempercayainya? Pada saat ini, Zhao Hui menahan napas dan tampak sangat bermartabat. Dia menatap Kaisar Soviet yang pingsan dengan serius dan berkata, Su Ling, sepertinya anak itu telah menghabiskan kekuatannya untuk menyelamatkanmu. Ya, Su Ling mengangguk berat dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, apakah Anda tahu bahwa di alam yang lebih rendah ini, dapatkah seorang prajurit memiliki kekuatan untuk mengendalikan hukum langit dan bumi seperti putra Kaisar? Tidak, tidak ada. Tanpa pikir panjang, Zhao Hui langsung berkata, jika benar-benar ada prajurit seperti itu, saya khawatir dia pasti sudah menyerbu ke alam atas. Sejauh yang saya tahu, tidak ada prajurit yang bisa mengguncang rantai hukum di seluruh alam bawah, apalagi anak itu baru saja menghancurkan rantai hukum. Itu, meskipun sebelumnya dia bersembunyi di aula utama, Zhao Hui yang memiliki jiwa kuat, tetap tahu apa yang baru saja terjadi. Dalam hal itu, Kaisar Su hanya menghancurkan rantai hukum yang menembus tubuh Su Ling dengan kekuatannya. Melihat seluruh alam bawah, tidak akan ada orang lain kecuali Kaisar Su. Sekarang, kekuatan Kaisar sudah terlalu banyak terkuras, dan seluruh tubuhnya tidak sadarkan diri. Saya harus mencari cara untuk membantunya mengisi kembali kekuatannya dan menyehatkan tubuhnya dengan obat-obatan yang berharga. Namun, obat suci yang memiliki efek besar pada prajurit itu tidak berpengaruh pada putra Kaisar. Apa yang harus saya lakukan? Su Ling mengerutkan kening dan sangat khawatir. Dia takut Su Di benar-benar dalam bahaya. Dia memeluk Su Di dengan erat, lalu menatap Zilaner dan berkata dengan suara yang dalam, Zilaner,
apakah kamu tahu obat mujarab apa yang dapat menyehatkan kaisar di klan Tianmo? Fisik kaisar terlalu istimewa. Sampai sekarang, kita bahkan tidak yakin apakah dia ras manusia. Atau, apakah dia termasuk dalam era dan dunia seperti itu. Zilaner menatap Suling. Beberapa warna aneh melintas di matanya yang indah. Dia menatap Suling dengan sangat serius dan berkata, sekarang satu-satunya cara adalah menemukan harta karun langit dan bumi. Selama putra kaisar termasuk dalam langit dan bumi ini, harta karun langit dan bumi yang dibesarkan oleh energi alami langit dan bumi pasti akan berperan dalam putra kaisar. Harta karun langit dan bumi. Suling tercengang saat mendengar ini. Sebenarnya, Suling tidak asing dengan 4 kata, harta karun surga dan bumi. Bagaimanapun, dia memiliki obat suci, dan harta karun surga dan bumi dikenal sebagai harta karun yang khasiatnya melebihi obat suci. Itu sangat langka dan berharga. Jika seni bela diri biasa tidak memiliki peluang, mereka tidak bisa mendapatkan harta karun surga dan bumi sama sekali. Dalam kehidupan ini, sejak Suling memulai jalan kultivasi, dia tidak pernah mengambil harta karun surga dan bumi. Karena itu, Suling mulai khawatir apakah dia bisa mendapatkan harta karun surga dan bumi. Suling, Nona Zilaner benar. Sekarang satu-satunya cara adalah mengandalkan harta karun surga dan bumi. Efek harta karun surga dan bumi ada pada obat suci. Selama makhluk yang dibesarkan oleh surga dan bumi ini dapat menggunakan harta karun surga dan bumi untuk menyehatkan tubuh mereka. Jika ada sesuatu yang dapat bekerja pada anak di alam yang lebih rendah, itu hanya bisa menjadi harta karun surga dan bumi. Pada saat ini, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Zilaner, Zhao Wei dengan cepat mengangguk, menatap Suling dengan tatapan serius, dan berkata, sayang sekali harta karun spiritual surga dan bumi sangat langka. Kecuali jika itu adalah orang yang benar-benar organik, Anda bisa mendapatkan 1 atau 2 harta karun spiritual surga dan bumi secara kebetulan. Jika tidak demikian, saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukan harta karun spiritual surga dan bumi sepanjang hidup Anda, berjalan di seluruh gunung, sungai, dan sungai. Saya mengerti. Suling mengangguk. Dia tahu bahwa harta karun spiritual surga dan bumi sulit ditemukan. Jika tidak, dia tidak akan menemukan harta karun spiritual surga dan bumi begitu lama. Kemudian Suling mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu, Tuan, apakah Anda tahu di mana ada jejak harta karun spiritual surga dan bumi di alam yang lebih rendah ini? Jika di sisi bawah terdapat harta karun spiritual langit dan bumi, hanya ada 2 tempat. Satu adalah Paviliun Tianji, di mana lelaki tua Tianji mengaku dapat melihat menembus zaman kuno dan modern. Tidak aneh jika ia memiliki harta karun spiritual langit dan bumi. Yang satu lagi berada di tangan Biao, penguasa istana. Buzusan, Zhao Wulin menatap ke kejauhan, mendesah dan berkata, tetapi harta karun spiritual langit dan bumi sangat berharga. Bahkan jika mereka benar-benar memiliki harta karun spiritual langit dan bumi di tangan mereka, saya khawatir mereka tidak akan memberikannya kepada Anda. Terima kasih, Tuan. Selama murid dapat menemukan jejak harta karun spiritual langit dan bumi, maka murid akan menemukan cara untuk mendapatkan harta karun spiritual langit dan bumi. Suling berterima kasih kepada Zhao Wulin. Harta karun spiritual langit dan bumi adalah harta karun yang dibiakkan oleh energi alami langit dan bumi. Sekarang Zhao Wulin membantunya menunjukkan arah di Paviliun Tianji dan Istana Buzusan. Suling sudah merasa puas. Apakah ia dapat memperoleh harta karun ini selanjutnya tergantung pada kemampuannya. Bahkan demi kaisar, aku harus memegang harta surga dan bumi. Mata Suling tiba-tiba tenggelam. Seketika, dia menatap Kaisar Iblis dan berkata, ayo pergi bersama. Baiklah, bagus. Iblis mengangguk senang. Kemudian Suling menatap Zilaner lagi dan berkata dengan suara yang dalam, Zilaner, karena Iblis datang untukmu, itu berarti keluarga Iblis telah mengawasimu sekarang. Tidak aman bagimu untuk tinggal sendirian di Kuildan. Ikuti saja aku dan Iblis untuk meninggalkan Kuildan dan pergi ke Paviliun Tianji. Baiklah, Zilaner mengangguk cepat. Dia tahu dengan jelas bahwa tinggal di Kuildan niscaya akan membawa bencana bagi Kuildan. Mengikuti Suling dan Kaisar Iblis untuk pergi bersama juga akan membantu Kuildan untuk meredakan ancaman. Bagaimanapun, jejaknya telah bocor untuk menemukannya. Iblis dipenjara di neraka jurang oleh rantai hukum. Kemudian, orang-orang lain dari keluarga Iblis akan datang kepadanya dan mengikuti Suling.
Pergi bersama Ling tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik setelah meninggalkan kuil dan Su Ling memasukkan Kaisar Soviet yang tidak sadarkan diri ke dalam harta karun. Harta karun itu terbuat dari batu giok dan memiliki ruang internal yang besar, yang sebanding dengan sebuah rumah. Ada pola susunan pada permukaan batu giok. Itu adalah harta karun ruang angkasa yang nyata. Itu dapat menyimpan dan memelihara makhluk hidup. Kaisar Soviet sekarang sedang tidur nyenyak. Sangat tepat untuk memasukkannya ke dalam harta karun yang dapat menyimpan makhluk hidup ini. Itu tidak hanya dapat menyerap ki misterius dalam harta karun batu giok ini, tetapi juga membuat Su Ling mudah dibawa. Bagaimanapun, jarak dari kuil dan ke paviliun Tianji sangat jauh. Sebelumnya, Su Ling bertemu Dugu Yuyang ketika dia berada di Sekte Percikan, tetapi pada saat itu, Su Ling terlibat dalam pertikaian dengan beberapa kekuatan teratas dan tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan Dugu Yuyang. Pada saat itu, saya bergegas menemui Dugu Yuyang di Sekte Suci Xinghuo. Sekarang lebih dari sebulan telah berlalu. Dugu Yuyang seharusnya sudah kembali ke paviliun Tianji sejak lama. Jika paviliun Tianji benar-benar memiliki surga dan bumi Lingbao, itu pasti tidak dapat dipisahkan dari bantuan Dugu Yuyang. Su Ling berpikir dalam hatinya. Saat ini, 3 orang dalam kelompok itu, Su Ling, Kaisar Iblis, dan Zilaner, dimasukkan ke dalam harta karun giok oleh Su Ling. Mereka bergegas ke paviliun Tianji bersama-sama. Paviliun Tianji berbeda dari kekuatan sekuler, karena paviliun Tianji mirip dengan kekuatan luar biasa dan tidak tunduk pada dunia persilatan tingkat rendah. Hanya ada 7 murid di paviliun Tianji. Meskipun Dugu Yuyang adalah pemimpin paviliun Shao, dia juga salah satu dari 7 murid. Ada juga lelaki tua Tianji, pemimpin paviliun Tianji. Komposisi paviliun Tianji, yang selalu disebut sebagai kekuatan teratas di dunia seni bela diri sekuler, sangat sederhana sehingga hanya ada 8 seniman bela diri di dalamnya. Tapi, itu adalah kekuatan yang sangat sederhana, tetapi itu membuat banyak kekuatan besar di tingkat rendah merasa takut dan tidak berani memprovokasi paviliun Tianji dengan mudah. Su Ling, Kaisar Iblis, dan Zilaner pergi ke paviliun Tianji kali ini untuk menemukan keberadaan Tianling dan harta karun bumi. Sangat penting untuk mengandalkan kekuatan harta karun Tianling dan bumi untuk menyehatkan tubuh Kaisar Soviet dan membangunkan Kaisar Soviet dari tidur lelapnya. Bagaimanapun, ini tentang Kaisar Soviet. Sejak saat pertama Su Ling meninggalkan kuil dan semua mata-mata yang bersembunyi di luar kuil dan menjadi gembira. Mata-mata ini berasal dari Tianjian Shengzi, beberapa keluarga kuno, keluarga Zhao, dan aliansi Sansu, pasukan teratas ini. Setelah pertempuran untuk rumah harta karun Sekte Percikan, pasukan teratas ini memilih untuk berdiri bersama, dan Su Ling adalah musuh bersama mereka. Banyak kekuatan bersatu hanya untuk satu tujuan, yaitu membunuh Su Ling. Untuk mencapai tujuan ini, banyak kekuatan besar telah mengirim mata-mata untuk tinggal di luar kuil dan untuk memata-matai setiap gerakan dan keberadaan Su Ling. Untuk mengawasi Su Ling, ada lebih dari 300 mata-mata di luar kuil dan, tanpa kecuali, mereka ditemukan oleh Su Ling dalam proses memata-matai Su Ling, dan kemudian dibunuh oleh Su Ling. Sekarang, mata-mata ini adalah yang selamat di antara banyak mata-mata. Dia sangat beruntung dan beruntung bisa selamat. Setelah pertempuran untuk rumah harta karun Sekte Percikan, Su Ling kembali ke kuil dan. Selama lebih dari sebulan, Su Ling tinggal di kuil dan hampir tidak pernah meninggalkan kuil dan. Tetapi kali ini, Su Ling akhirnya pergi, dan pergi bersama Kaisar Iblis dan Ungu Laner. Tidak diragukan lagi dia ingin pergi jauh. Setelah itu, mata-mata itu diam-diam memasuki kuil dan. Kemudian dia mengetahui bahwa keberadaan Su Ling adalah pergi ke paviliun Tianji untuk menemukan harta surgawi dan duniawi. Setelah mata-mata itu mengetahui berita itu, dia sangat gembira sehingga dia dengan cepat menyampaikan berita bahwa Su Ling pergi ke paviliun Tianji kepada beberapa pasukan teratas. Oleh karena itu, hampir setelah Su Ling meninggalkan kuil dan di depannya dan meninggalkan kota dan, keberadaan dan jejak Su Ling semuanya diketahui oleh orang suci Tianjian, beberapa keluarga kuno, dan aliansi Sanxiu, termasuk keluarga Zhao. Pada saat ini, di Sekte Pedang Surgawi, untuk melindungi putra pedang surgawi, Tetua Cikong tinggal di rumah harta karun Sekte Percikan alih-alih putra pedang surgawi, dan kemudian tidak pernah kembali hidup-hidup. Oleh karena itu, seluruh gereja suci Tianjian tahu bahwa Tetua Cikong juga meninggal dengan menyedihkan di tangan Su Ling. Dari putra suci Tianjian yang asli hingga Tetua Cikong saat ini,
dapat dikatakan bahwa ada banyak sekali pendekar yang meninggal dengan menyedihkan di tangan Suling. Putra suci pedang surgawi yang baru melarikan diri dari pertempuran untuk rumah harta karun gereja suci percikan, tetapi dengan mengorbankan tetua Qigong dan seniman bela diri lainnya. Pada saat itu, mata putra suci Tianjian yang baru tampak suram. Sepasang mata yang jernih dan cerah memancarkan hawa dingin yang tajam. Dia menatap lebih dari 300 prajurit andalan Sekte Suci Tianjian yang siap berangkat dan berkata dengan suara yang dalam, lebih dari 300 dari kalian adalah masa depan dan andalan Sekte Suci Tianjian. Selanjutnya, untuk mencegat dan membunuh Suling, aku akan membawa 20 orang. Mereka yang mencapai alam dewa sejati berdiri. Begitu kata-kata ini keluar, banyak master seni bela diri tercengang dan saling memandang. Mereka terkejut di dalam hati mereka. Setelah sesepuh langit merah meninggal di rumah harta karun Sekte Suci, Xinghuo, putra suci Tianjian yang beruntung kembali hidup-hidup menjadi juru mudi Sekte Suci Tianjian dan secara langsung menggantikan pemimpin Sekte Suci Tianjian. Setelah nyaris kembali dari pertempuran memperebutkan rumah harta karun gereja suci Xinghuo, putra suci Tianjian hampir tanpa berpikir panjang dan langsung menggunakan semua sumber daya kultivasi gereja suci Tianjian dalam 3 tahun berikutnya. Hanya dalam waktu 1 bulan, putra suci Tianjian secara paksa menghabiskan semua sumber daya kultivasi dan mencairkannya ke dalam tubuhnya untuk menyehatkan tubuhnya. Saat ini, putra pedang surgawi sangat luar biasa dan telah menjadi yang terkuat di masa-masa awal alam dewa surgawi. Melihat seluruh agama suci pedang surgawi, tidak ada yang dapat menandingi putra pedang surgawi kecuali warisan agama kota dari agama suci pedang surgawi. Oleh karena itu, tidak ada yang berani menolak ketika putra pedang surgawi berhasil menduduki posisi pemimpin. Mendengar bahwa Santo pedang surgawi memberi perintah, banyak seniman bela diri hampir bergema. Semua keyakinan mereka diletakkan pada Santo pedang surgawi, yang merupakan satu-satunya harapan mereka. Apakah agama suci Tianjian dapat berdiri di dunia yang makmur di masa depan juga tergantung pada putra suci Tianjian. Saya hanya mengambil 20 orang seniman bela diri, membunuh Suling dan kembali dengan kemenangan, atau dibunuh oleh Suling. Selama saya dapat membunuh Suling, posisi Sekte Suci Tianjian di tingkat bawah akan melonjak ribuan kaki, langsung memenangkan kekuasaan tertinggi, dan bahkan bersaing dengan Paviliun Tianji dan Istana Bususan. Putra suci Tianjian memiliki mata yang cerah dan sangat bersemangat. Dia menatap banyak seniman bela diri dengan sangat serius dan berkata dengan keras, sekarang, semua seniman bela diri yang telah mencapai alam dewa sejati berdiri. Ya, lebih dari 50 dari lebih dari 300 prajurit tingkat andalan Sekte Suci Tianjian berdiri. Beberapa dari mereka bahkan baru saja mendapat kesempatan untuk melangkah ke alam dewa sejati, tetapi mereka berdiri dengan tegas dalam menanggapi panggilan putra suci Tianjian dan untuk menghidupkan kembali Sekte Suci Tianjian. Melihat lebih dari 50 seniman bela diri, putra pedang surgawi sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, saya katakan bahwa selama ada 20, semakin kuat kekuatannya, semakin baik. Begitu ini dikatakan, lebih dari 50 seniman bela diri saling memandang, dan akhirnya 20 seniman bela diri berdiri lagi. Kalian adalah pahlawan Sekte Pedang Surgawi. Jika kalian dapat membunuh Suling, Sekte Pedang Surgawi akan didasarkan pada dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan kalian pasti akan berkontribusi padanya. Putra Pedang Surgawi memberi semangat. Bunuh Suling dan berdirilah di dunia. Pada saat itu, ada gemuruh di Sekte Pedang Surgawi. Tidak diragukan lagi bahwa sebagai anggota Sekte Pedang Surgawi, mereka semua menggunakan rasa hormat kolektif. Selama mereka dapat membunuh Suling, Sekte Pedang Surgawi akan dapat berdiri di dunia yang makmur. Pada saat itu, mereka akan memiliki kontribusi dan penghargaan yang luar biasa. Bahkan katakanlah, ketika saatnya tiba, begitu putra pedang surgawi memenangkan pemuda tertinggi dan memasuki tingkat atas, dia mungkin dapat membantu mereka. Semua kesempatan ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi hanya dapat dipahami dengan hati. Hampir sama dengan Sekte Pedang Surgawi. Di dalam keluarga Ji dari keluarga kuno, ini adalah sebuah gua, tempat kepala keluarga Ji, beberapa tetua dan banyak seniman bela diri top dalam keluarga berkumpul. Sejak Ji Wuxue terbunuh, pemilik keluarga Ji memiliki dendam terhadap Suling dan ingin memakan daging dan darah Suling. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Suling terlalu kuat. Pemimpin, keluarga Ji juga mengirim orang untuk membunuh Suling 3 atau 4 kali,
tetapi mereka gagal dan membayar harga yang menyakitkan. Sekarang, mengetahui bahwa Su Ling meninggalkan kuil dan ke pavilion Tianji bersama Kaisar Iblis dan Zilaner, master keluarga Ji sangat bersemangat. Akhirnya, dia memiliki kesempatan untuk mencegat Su Ling di jalan dan membunuh Su Ling. Pada saat ini, kepala keluarga Ji tampak dingin dan menatap beberapa tetua dan seniman bela diri top dalam keluarga. Dia berkata dengan suara yang dalam, 3 tetua yang sebelumnya dikirim untuk bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi dari Saint Spark tewas mengenaskan di tangan Su Ling. Putraku Ji Wuxue juga tewas mengenaskan di tangannya. Kali ini, Su Ling akhirnya meninggalkan kuil dan ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Su Ling. Kita tidak boleh melepaskannya. Bajingan kecil sialan itu pantas mati. Dia begitu merajalela sehingga dia jelas tahu bahwa Ji Wuxue adalah anggota keluarga Jiku dan bahwa tetua ketiga adalah tetua keluarga Jiku. Jika dia berani melakukannya, dia mencari kematian. Tetua tertua membungkuk dan matanya berlumuran darah. Matanya sedih dan galak. Dia menatap banyak seniman bela diri dengan marah dan berteriak, jika kamu tidak bisa menghancurkan Su Ling menjadi berkeping-keping, sulit untuk menghapus penghinaan yang diderita oleh keluarga Ji. Jangan lupa, semuanya, keluarga Ji adalah keluarga kuno dengan martabat yang tak tertandingi. Bagaimana kamu bisa dihina? Mendengar apa yang dikatakan tetua keluarga Ji, banyak prajurit top keluarga Ji semuanya tampak garang dan melotot, dan hati mereka penuh dengan kemarahan pada Su Ling. Tidak diragukan lagi, mereka selalu bangga menjadi bagian dari keluarga Ji. Tetapi sekarang berbeda, Su Ling telah membuat musuh dengan keluarga Ji 3 kali dan 4 kali, membunuh Ji Wuxue dan membunuh 3 tetua keluarga Ji, yang tidak diragukan lagi setara dengan menamparkan keluarga Ji. Bagaimana keluarga Ji bisa menanggung penghinaan seperti itu? Jika kamu tidak dapat menggunakan darah Su Ling untuk menghapus rasa malu keluarga Ji, mereka malu dengan leluhur keluarga Ji. Su Ling benar-benar sangat kuat. Bahkan orang kuat kelas 3 akan dikalahkan oleh pencuri Su Ling. Namun, bahkan jika Su Ling kuat, apa yang akan terjadi? Ada ratusan orang yang akan membunuh Su Ling berikutnya. Bahkan jika Su Ling memiliki 3 kepala dan 6 lengan dan tubuh yang bagus, dia akan mati. Tetua kedua berdiri langsung. Dia tahu betul tentang pembunuhan tetua ketiga. Semakin banyak, semakin dia membenci Su Ling. Karena untuk mengejek pasukan utama, Su Ling menoleransi mereka untuk kembali hidup-hidup. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terhadap pasukan utama. Jika tidak, mengapa Su Ling tidak membunuh semua petarung? Di mata banyak seniman bela diri, Su Ling meninggalkan mulut yang hidup, yaitu, dia sengaja mengejek mereka dan menertawakan mereka. Tetua dan kedua tetua berkata dengan tepat, sekarang Su Ling telah meninggalkan kuil dan semua pasukan utama akan mengirim seniman bela diri top untuk memburu Su Ling. Sebagai keluarga kuno, keluarga Ji juga akan mengirim 20 seniman bela diri, yang dipimpin oleh tetua, untuk membunuh Su Ling bersama orang-orang. Sebagai kepala keluarga Ji, dia tentu ingin memimpin situasi secara keseluruhan. Saat ini, dia melihat banyak seniman bela diri dan berkata dengan suara yang dalam, 20 seniman bela diri ini akan tercatat dalam sejarah dan menjadi pahlawan keluarga Ji. Seniman bela diri tingkat terendah yang akan maju kali ini adalah yang mencapai alam dewa sejati. Siapa yang bersedia mengambil tugas ini? Semuanya. Hampir semua seniman bela diri yang berkumpul di sini adalah para petinggi keluarga Ji. Mendengar apa yang dikatakan kepala keluarga Ji, banyak seniman bela diri saling memandang. Kemudian ada 20 seniman bela diri yang langsung berdiri. Hampir semuanya adalah dewa sejati tingkat tinggi dan merupakan andalan keluarga Ji. Melihat ke-20 seniman bela diri yang berdiri, kepala keluarga Ji sangat bersemangat dan berteriak, kalian layak menjadi orang rahasia dan manusia besi dari keluarga Ji. Jika kalian dapat membunuh Su Ling kali ini, kalian semua akan tercatat dalam sejarah dan menjadi pahlawan berjasa bagi keluarga Ji dan seluruh lapisan bawah. Tidak diragukan lagi bahwa Su Ling berada di posisi yang lebih rendah. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki banyak musuh. Ada banyak seniman bela diri yang ingin membunuh Su Ling. Semua kekuatan utama ingin membunuh Su Ling. Oleh karena itu, jika kalian dapat bergabung dengan kubu yang mengepung dan menekan Su Ling kali ini, selama kalian berhasil membunuh Su Ling, kalian pasti akan menjadi pahlawan besar dari seluruh lapisan bawah. Setelah memilih 20 seniman bela diri, kepala keluarga Ji menatap tetua itu dan berkata dengan serius, "Tetua, tolong kali ini. Kita harus memenuhi misi kita."
Tetua itu menundukkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan suara yang dalam. Seperti Sekte Pedang Surgawi dan keluarga Ji, semua pasukan utama mengirimkan sejumlah besar pejuang untuk menyergap Su Ling dalam perjalanan Su Ling menuju Paviliun Tianji dan memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Su Ling. Di antara mereka, hanya keluarga Jiang yang dihalangi oleh Jiang Si saat mereka mengirim seniman bela diri. Karena Su Ling pernah menyelamatkan nyawa Jiang Si, tetapi kepala keluarga Jiang bersikeras melakukannya. Tidak berhasil jika Jiang Si menghentikannya. Bagaimanapun, ini terkait dengan terlalu banyak pasukan. Jika keluarga Jiang tidak berdiri, itu sama saja dengan melawan pasukan utama. Ketika pasukan utama sedang mempersiapkan cara untuk menyergap dan membunuh Su Ling, Kaisar Iblis, dan Zilaner masih dalam perjalanan menuju Paviliun Tianji. Ketiganya berbicara dan tertawa. Mereka sangat bahagia sepanjang perjalanan. Segera, mereka bertiga tiba di Sacheng, tempat Su Ling pernah menghancurkan Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton. Mereka memiliki dendam terhadap Su Ling. Tetapi jika ingin pergi ke Paviliun Tianji, mereka harus melewati kota pasir. Aku punya dendam terhadap penguasa Sacheng. Aku pernah membasmi dua kekuatan besar di Sacheng sebelumnya, yang menyebabkan kerugian besar bagi Sacheng. Oleh karena itu, setelah memasuki Sacheng, kita harus berusaha untuk tetap bersikap rendah hati. Su Ling mengerutkan kening, menatap kota pasir yang besar, dan berbisik kepada Kaisar Iblis dan Putra Ungu Biru. Sebuah kolam di rumah besar Sacheng dan Chengzu tertutup es dan salju. Teratai di tengah kolam telah lama layu dan membusuk, membeku karena es yang dingin, sebening kristal dan sangat indah. Seorang pemuda tampan sedang duduk di bawah paviliun teratai, dengan tenang menikmati bulan dan memperhatikan teratai. Tuan muda, pria itu datang. Tiba-tiba, seorang pria mengenakan jubah hitam dan cadar hitam di wajahnya datang dengan cepat, tampak sangat serius, dan berkata dengan suara dingin. Nah, kemana saja Anda? Pria muda itu mengangguk, dengan senyum tipis di wajahnya, dan bertanya dengan tenang. Mata-mata itu melaporkan bahwa dia telah mencapai pinggiran tembok Sacheng. Pria itu juga membawa dua orang dengan kekuatan yang kuat. Suara pria itu sedikit berat dan serak, dan berkata dengan dingin. Seberapa kuat? Pria muda itu sedikit mengernyit, tiba-tiba berbalik, menatap pria itu dengan tajam dan bertanya. Pada saat itu, ditatap oleh mata tajam pria muda itu tiba-tiba gemetar, dan kakinya tidak bisa menahan gemetar. Yang satu adalah wilayah Tianwu dan yang satunya adalah wilayah Shenzhen. Mengenai orang itu, meskipun dia baru saja mengalami perang dan terluka parah, dia kuat di wilayah Tianshan. Jika kamu benar-benar ingin membunuhnya, kamu harus memberitahu Tuan Kota dan biarkan Tuan Kota memimpin tim untuk mengepung dan menekannya. Pria dengan cadar hitam di wajahnya, tampak sangat serius, menjawab dengan suara rendah. Apa maksudmu? Dengan kekuatan Shao King yang dahsyat, aku bahkan tidak bisa membersihkan seorang prajurit yang terluka parah di alam dewa. Mendengar apa yang dikatakan pria itu, Shao King mengerutkan kening dan menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya. Sebagai penguasa kota muda Sacheng, Su Ling telah lama berada di Sacheng dan berani membuat gelombang dan melakukan kejahatan. Dia berturut-turut menghancurkan Sekte Hiu Piton dan Sekte Angin Suci dan merampok banyak harta. Kemudian, Tuan Kota Sacheng mengirim Shao King dan Li Su untuk memburu Su Ling. Sayangnya, Su Ling melarikan diri dengan cepat dan bertabrakan dengan Lin Waner di ibu kota Li, yang secara langsung menyebabkan kegagalan rencana Shao King dan Li Su untuk memburu Su Ling, jadi mereka harus melepaskan Su Ling. Karena Su Ling dibebaskan dan dibiarkan hidup, Shao King dan Li Su ditegur keras oleh penguasa kota Sacheng setelah mereka kembali ke rumah penguasa kota Sacheng. Itu memalukan. Sejak saat itu, pintu neraka telah terbuka dan mengantar masuk dunia yang makmur. Setelah itu, banyak sekali peluang dan keberuntungan telah datang. Shao King telah tinggal di kota pasir dan tidak bisa keluar dari pintu. Dia hanya fokus pada kultivasi. Sampai hari itu, penguasa Sacheng membawa pasir emas dan menyerahkannya kepada Shao King. Pasir emas adalah ciptaan tak terbatas yang dibiarkan oleh padang pasir yang luas sebelumnya, yaitu ciptaan pasir. Shao King secara paksa melebur ciptaan pasir melalui metode rahasia yang ditinggalkan oleh leluhurnya dan menyerap ciptaan pasir ke dalam tubuhnya. Setelah mendapatkan ciptaan Sa, kultivasi alam Shao King secara langsung mencapai alam dewa sejati tingkat tinggi. Melihat seluruh tingkat yang lebih rendah, hanya ada sedikit bakat seni bela diri yang dapat dibandingkan dengan Shao King.
Namun, Shao Wuking selalu sangat rendah hati, karena dia tahu betul bahwa jenius seni bela diri dengan alam tidak diragukan lagi menjadi sasaran kritik publik di banyak dunia. Bagaimanapun, sebagian besar bakat seni bela diri hanya mendapatkan kesempatan. Dibandingkan dengan keberuntungan yang kuat, kesempatan adalah sampah. Anda tahu, pada saat itu, untuk bersaing memperebutkan kesempatan kemakmuran, dua orang suci utama dan keluarga kuno dapat dikatakan telah berjuang mati-matian dengan segala cara. Namun, sebagai penguasa Shao Cheng dari Sacheng, Shao Wuking adalah menara nyata yang dekat dengan air. Dia mendapatkan bulan terlebih dahulu dan mendapatkan ciptaan pasir dengan hampir tanpa usaha. Jika ini tersebar, saya khawatir banyak seniman bela diri akan benar-benar pergi ke Sacheng untuk mengambil pasir ciptaan dari Shao Wuking. Karena itu, Shao Wuking selalu sangat rendah hati dan berkultivasi dengan tenang. Ketika banyak kekuatan besar di luar sana dengan panik bersaing untuk mendapatkan kesempatan berkultivasi, Shao Wuking hanya tinggal diam di dasar paviliun teratai, dengan tenang menikmati ikan mas dan teratai di kolam. Kehidupan sehari-hari Shao Wuking sangat santai, karena baginya, yang terpenting adalah mengonsolidasikan penyerapannya terhadap pasir ciptaan. Shao Wuking bukanlah orang bodoh. Dia tahu betul bahwa sebagian besar bakat seni bela diri mendapatkan kesempatan, dan yang dia dapatkan adalah keberuntungan. Melihat seluruh dunia seni bela diri yang lebih rendah, hanya ada sedikit orang yang mendapatkan keberuntungan, yang berarti bahwa dia akan menyerang orang muda tertinggi di masa depan. Dia berlatih dengan rendah hati, yaitu, jika dia tidak membuat nama untuk dirinya sendiri, dia akan membuat nama untuk dirinya sendiri. Ketika pasir ciptaan benar-benar mencair, siapa yang bisa bertarung dengan banyak bakat seni bela diri? Hari ini, melalui usaha yang tak henti-hentinya, Shao Wuking telah menyerap sepenuhnya penciptaan pasir di dalam tubuhnya. Sekarang dia memiliki penciptaan pasir dan berada di kota pasir. Dapat dikatakan bahwa di sini dia benar-benar memiliki keuntungan dari cuaca, tempat, dan orang-orang yang baik. Selain itu, Perang Su Ling, seorang jenius muda yang kuat yang tidak tahu asal-usulnya, sekarang terluka parah, yang merupakan waktu yang tepat bagi Shao Wuking untuk membunuh Su Ling. Bagaimana mungkin Shao Wuking, yang memiliki sifat pasir, melewatkan kesempatan ini untuk membunuh Su Ling? Malam ini bulannya gelap dan anginnya kencang. Malam ini adalah waktu terbaik bagiku untuk membunuh Su Ling dan menjadi terkenal. Selama aku bisa membunuh Su Ling, nama Shao Wuking akan mengguncang seluruh level bawah. Saat itu, dunia persilatan level bawah juga akan punya tempat untuk Shao Wuking. Adapun ayahku, saat aku berdiri di depannya dengan kepala Su Ling di tanganku, aku akan melihat apakah dia masih ingin memuji Su Ling di hadapanku. Shao Wuking menatap pria bercadar hitam di wajahnya dengan muram dan berkata dengan suara dingin, "Beritahu aku dan bersiap untuk pergi." Ya, meskipun dia tidak mau, melihat Shao Wuking begitu tegas, pria itu tidak berani menolak perintah Shao Wuking. Bagaimanapun, Shao Wuking adalah pria yang sangat kuat di alam dewa sejati. Mudah untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, pria itu bergegas pergi dari paviliun teratai. Haha, Su Ling, ada jalan menuju surga. Kau tidak pergi, dan tidak ada pintu menuju neraka. Tahukah kau berapa lama aku menunggu dan bersiap untuk membunuhmu dan hari ini? Ketika pria itu menghilang di malam hari, Shao Wuking tertawa terbahak-bahak. Awalnya, dia menderita penghinaan tanpa akhir karena Su Ling. Hampir tidak ada yang memandang rendah dirinya di seluruh kediaman penguasa kota Sacheng. Bahkan ayahnya, penguasa kota Sacheng, sangat memandang rendah Shao Wuking. Oleh karena itu, Shao Wuking bersikeras untuk membuktikannya, jadi dia ingin membunuh Su Ling sendiri, memenggal kepala Su Ling di lehernya, dan kemudian mengirimkannya kepada ayahnya untuk mendapatkan persetujuan ayahnya. Pada saat yang sama, Shao Wuking telah terdiam terlalu lama. Dia tidak sabar untuk muncul dan memberitahu dunia luar bahwa dia jauh lebih kuat daripada yang disebut bakat seni bela diri teratas. Ya, Shao Wuking sangat gembira sehingga dia bisa membayangkan betapa mengejutkannya ketika dia membunuh Su Ling dan mengejutkan seluruh dunia seni bela diri yang lebih rendah. Setelah memasuki Sacheng, Su Ling menjaga kewaspadaannya dengan sangat tinggi. Dia bukan orang bodoh. Pada awalnya, dia menghancurkan Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton di Sacheng, yang tidak diragukan lagi sangat menyentuh kepentingan rumah penguasa kota Sacheng. Karena itu, setelah Su Ling melarikan diri dari kota pasir, penguasa kota pasir mengirim seseorang untuk mengejarnya. Sayangnya,
Mereka yang berangkat dari kota pasir untuk membunuhnya dibuang paksa oleh Suling. Sekarang, Suling telah kembali ke Sacheng setelah beberapa bulan. Suling tidak diragukan lagi khawatir bahwa dia akan mengganggu rumah penguasa Sacheng. Bagaimanapun, dia juga terkenal sekarang. Begitu dia menjadi sasaran rumah penguasa Sacheng, saya khawatir dia akan dikepung dan dicegat oleh Sacheng. Memikirkan hal ini dalam hatinya, Suling menjaga sikap rendah hati sebisa mungkin. Bahkan jika dia memasuki kota pasir dan diinjak beberapa kali, dia tetap tidak berani mengatakan apapun. Suling, apakah kamu terlalu berhati-hati? Kami memasuki kota pasir dan tidak tinggal di kota pasir. Kami hanya melewati kota pasir. Terlebih lagi, dendam antara kamu dan kota pasir harus diselesaikan selama hampir setahun sebelum datangnya waktu. Lebih baik menyelesaikan musuh daripada menyelesaikannya. Apakah penguasa kota pasir begitu pelit sehingga dia masih ingin menyelesaikan masalah denganmu? Melihat penampilan Suling yang waspada, Zilaner tidak bisa menahan tawa dan menganalisis. Kamu tidak mengerti. Pada awalnya, aku memukul wajah penguasa kota kecil Sacheng. Sekarang masalah terbesar bukanlah apakah penguasa kota kecil Sacheng ingin menyelesaikan masalah denganku, tetapi apakah penguasa kota kecil itu ingin menyusahkanku. Di pasar yang ramai, Suling tersenyum tak berdaya. Ketika dia meninggalkan kuil dan, dia bahkan lupa mengganti pakaiannya. Sekarang pakaian baru yang dia kenakan baru saja dibeli di pasar jalanan Sacheng. Kalau tidak, jika itu adalah pakaian Suling sebelumnya, aku khawatir itu sudah terbongkar sejak lama. Bagaimanapun, dia memilih untuk pergi ke Paviliun Tianji setelah perang dengan surga iblis, dan sekarang dia melewati Sacheng. Kenapa? Bahkan jika kamu bertemu dengan Tuan Kota Muda, tidak mudah untuk membunuhnya dengan kekuatanmu di alam dewa. Zilaner tersenyum beberapa kali dan berkata dengan tenang. Sebenarnya, setelah banyak hal, Zilaner telah lama percaya pada kekuatan Suling. Dalam kesadaran hati Zilaner, selama Suling ada di sana, mereka akan aman dan sehat. Zilaner percaya bahwa Suling selalu dapat menciptakan keajaiban. Tentu saja, mudah untuk membunuh seorang penguasa kota muda Sacheng, tetapi aku tidak ingin membuat masalah di sini. Kita harus bergegas ke Paviliun Tianji dan turun ke bisnis terlebih dahulu. Lagi pula, ini adalah Sacheng. Jika kita benar-benar ingin membunuh penguasa kota muda Sacheng di sini, tidak mudah bagi kami untuk meninggalkannya. Suling sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Benar, Suling benar. Jika ada masalah di sini, aku khawatir kita tidak akan ingin meninggalkan tempat ini besok. Ada ratusan ribu orang di kota pasir ini. Sungguh fantastis membunuh pemimpin kota muda dan ingin pergi tanpa cedera. Kaisar Iblis mengangguk. Dia setuju dengan Suling dan memprovokasi yang benar dan yang salah di tempat seperti itu sesuka hati, yang tidak diragukan lagi akan mengundang masalah. Lebih baik melakukan lebih dari satu hal. Itu adalah cara terbaik untuk melewati kota pasir senyaman mungkin tanpa mengganggu rumah tuan kota di kota pasir. Baiklah. Pergilah melalui pusat kota di dekat sini dan lewati kediaman kepala kota, dan kita bisa meninggalkan kota pasir. Suling telah pergi ke Sacheng dan cukup jelas tentang pembagian prefektur dan kota di sini. Kemudian, Suling, Kaisar Iblis dan Zilaner terus pergi menuju tempat di dekat rumah kepala kota. Jika ingin melewati seluruh kota pasir, satu-satunya tempat yang harus dilewati adalah rumah kepala kota di kota pasir. Sesaat kemudian, ketiganya tiba di alun-alun terbesar di pusat Sacheng. Di alun-alun ini, tanahnya ditutupi bunga-bunga kuning kecil yang sudah tua. Bahkan di awal musim dingin, bunga-bunga kuning kecil di sini masih tumbuh liar dan mengeluarkan aroma bunga-bunga kuning kecil yang kuat. Melihat bunga-bunga kuning kecil di seluruh tanah dan kelopak-kelopak kuning kecil yang bertebaran tertiup angin, ketiganya langsung berhenti. Lihatlah bunga-bunga kuning kecil di seluruh tanah. Larut malam dan awal musim dingin, sedikit sunyi dan menyedihkan. Zilaner mengerutkan kening, dan beberapa helai kesedihan melintas di matanya yang cerah. Ya, benar-benar sunyi. Mengenai kesedihan siapa itu? Mungkin saja. Kaisar Iblis mengangguk, tersenyum tak berdaya dan berkata dengan tenang. Apa maksudmu? Zilaner tertegun. Tanpa sadar, dia menatap Kaisar Iblis dan berkata dengan rasa ingin tahu, ini adalah kota pasir. Tentu saja, ini adalah kesedihan orang-orang di kota pasir. Sulit untuk mengatakannya. Iblis itu menggelengkan kepalanya, berpura-pura dalam. Kenapa? Zilaner bertanya-tanya. Di sini, lihat Suling.
Iblis itu mengangkat rahangnya sedikit dan berkata, "Hah?" Zilaner bingung dan tertegun. Kemudian dia menatap suling sesuai dengan apa yang dikatakan Kaisar Iblis itu. Suling tampak berwibawa dan tidak senang melewati kota pasir itu. "Ada apa? Ungu dan biru itu indah. Di sinilah kita." Suling melirik Zilaner dan berkata, "Siapa?" Zilaner terkejut. "Mereka." Suling tiba-tiba menoleh, menatap Zilaner dalam-dalam, lalu menatap Kaisar Iblis dan berkata dengan suara yang dalam, "Lindungi dia." Kaisar Iblis sedikit mengernyit dan mengangguk hampir tanpa berpikir. Kemudian, Kaisar Iblis bersembunyi di pusat kota dengan ungu dan biru. Ini adalah Sacheng. Jika ada kontradiksi antara rumah Tuan Sacheng dan Suling, maka Anda pasti tidak mengenal Kaisar Iblis dan Ungu Laner. Oleh karena itu, selama Kaisar Iblis dan Zilaner tidak tinggal bersama Suling, mereka dapat bertahan hidup. Tetapi Suling berbeda. Karena kediaman Tuan Sacheng mengirim seniman bela diri untuk memburu Suling, itu berarti bahwa seniman bela diri itu pasti mengenal Suling. Melarikan diri tidak ada artinya bagi Suling. Kalau tidak, Suling pasti akan melarikan diri secara langsung. Bagaimanapun, menghindari pertempuran juga merupakan cara untuk menghemat waktu. Melihat Iblis dan Ungu Laner bersembunyi di pusat kota, wajah berwibawa Suling menjadi rileks ketika dia yakin bahwa Iblis dan Ungu Laner aman, dan wajahnya bahkan menunjukkan beberapa senyum bahagia. "Aku tidak menyangka bahwa aku tidak melihatnya selama lebih dari setengah tahun. Sungguh sedikit mengejutkan bahwa para jenderal yang pernah kalah dapat melangkah ke alam dewa sejati, dan itu masih merupakan alam dewa sejati tingkat tinggi." Suling berdiri di tengah alun-alun Sacheng. Kelopak bunga kuning kecil di sekelilingnya bergerak mengikuti angin dan menari-nari di sekujur tubuhnya. Suling tersenyum dan berkata samar-samar, sambil menatap angin dingin. "Ya, sungguh menakjubkan bahwa kamu dapat melangkah ke alam dewa dan mengalahkan para pahlawan dalam pertempuran untuk rumah harta karun agama suci percikan. Memang benar bahwa kamu layak mendapatkan nama jenius seni bela diri pertama." Pada saat berikutnya, angin kencang menerpa, dan kemudian sesosok tubuh diam-diam muncul di depan Suling. Sosok itu berdiri 100 meter jauhnya dari Suling. Itu adalah Sawu King yang sebelumnya berdiri di bawah paviliun teratai. Tidak diragukan lagi, dia tersenyum, menatap Suling dan berkata, "Tetapi sekarang setelah kamu tahu aku di sini, mengapa kamu tidak lari seperti tikus?" "Karena kamu tidak membutuhkannya," Suling berkata dengan tenang. "Kenapa?" Sawu King tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Membunuh satu dari kalian tidak jauh berbeda dengan membunuh 100 dari kalian. Lagi pula, pedangku tidak meninggalkan darah setelah membunuh." Suling tersenyum dan berkata, "Tapi kamu terluka. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa menang." Sawu King tersenyum dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu melihat bunga-bunga kuning kecil di seluruh tanah? Besok dan hari ini akan menjadi hari kematianmu." "Tidak, ini hari kematianmu." Suling menyipitkan matanya. Pada saat berikutnya, kilatan dingin melintas. Pedang panjang yang tajam terangkat langsung dari belakang tubuh Suling dan menebasnya dengan keras ke arah Sawu King pedang itu. Cepat, lebih cepat dari angin. Seperti cahaya, cepat berlalu, memusingkan, mustahil untuk menangkap jejak pedang dengan garis pandang Anda. Ketika pedang itu dipotong, saya hanya mendengar suara, "Bang," yang jelas, lalu melihat pedang panjang Suling dan memotong setengah inci di depan Sawu King. Di depan Sawu King, ada perisai. Perisai itu terbuat dari pasir. Ketika Suling memotong pedang panjang itu, pasir yang naik bersama angin berkumpul bersama untuk membentuk perisai untuk melindungi tubuh Sawu King. "Hah!" Suling segera mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia menatap Sawu King dengan heran. Perisai yang tidak dapat dijelaskan itu memblokir serangan pedang bintangnya, yang benar-benar membuatnya semakin terkejut. Sebenarnya, Suling terkejut bahwa prajurit yang memenuhi syarat seperti Sawu King dapat melangkah ke alam dewa sejati. Sekarang Sawu King bahkan lebih terkejut lagi bahwa dia dapat memadatkan perisai dengan pasir untuk menahan serangan pedang bintangnya. Bagaimanapun, pedangnya selalu tak terkalahkan. Menarik, setelah terkejut, Suling tersenyum. Senyum di wajahnya lebih berseri. Dia menatap Sawu King dan berkata, "Sepertinya kamu telah banyak berubah." "Ya, lagi pula, kamu bukan satu-satunya yang memiliki sifat di dunia yang tak terhitung jumlahnya." Sawu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. "Hah!" Mendengar apa yang dikatakan Sawu King, Suling terkejut. Dia mengerutkan kening pada Sawu King dan bertanya,
apakah kamu juga diberkati? Ya, seperti kamu, aku telah diciptakan. Shao Wuking berkata dengan lemah. Pada saat berikutnya, tubuh Shao Wuking meledak, dan kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah dengan Shao Wuking sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, tubuh Shao Wuking secara bertahap mulai menjadi transparan. Melalui tubuhnya, kamu dapat melihat tulang-tulangnya dengan jelas. Kaisar Iblis dan Zilaner keduanya bersembunyi di pusat kota. Kaisar Iblis memiliki persepsi yang kuat. Ketika Shao Wuking melepaskan semua kekuatannya, Kaisar Iblis terkejut, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Su Ling dalam kesulitan. Tampaknya pertempuran berikutnya adalah pertempuran yang sulit. Kaisar Iblis berdiri di tengah kota, mencari sudut tersembunyi dan mendengarkan Shao Wuking. Pada saat ini, seluruh tubuh Shao Wuking bersinar dengan cahaya kuning gelap, seperti kilau gurun. Melalui tubuh Shao Wuking yang sedikit transparan, Anda dapat dengan jelas melihat tulang-tulang Shao Wuking dan garis-garis padat terukir di tulang-tulangnya. Orang ini, seperti Su Ling, memiliki berkah pola susunan di tulang-tulangnya. Kaisar Iblis terkejut. Tulang-tulang di tubuh Su Ling diberkati dengan pola susunan, karena Su Ling diberkati oleh langit dan bumi. Sekarang tulang-tulang di tubuh Shao Wuking juga memiliki pola susunan, yang berarti Shao Wuking pasti diberkati oleh alam. Sepertinya orang ini benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Su Ling sekarang. Jika Su Ling berada di puncaknya, dia pasti bisa menghancurkannya. Tapi sekarang, Su Ling telah mengalami perang dunia dengan Hari Iblis, dan kekuatannya sedikit melemah. Aku khawatir tidak mudah untuk mengalahkan orang ini lagi, pikir iblis dalam hatinya. Purple Lancer juga memiliki tampilan yang bermartabat. Dia tahu kekuatan Su Ling, tetapi Su Ling benar-benar menghabiskan banyak Xuan Qi untuk mengalahkan Hari Iblis. Setelah itu, Su Ling pergi ke pavilion Tianji dan datang ke kota pasir. Dia sama sekali tidak beristirahat, dan tubuhnya yang terluka tidak pulih. Dalam hal ini, biarkan Su Ling bertarung sampai mati dengan seorang prajurit yang juga diberkati oleh alam, dan Su Ling tidak akan pernah memiliki sedikit pun keuntungan. Tak perlu dikatakan, orang ini adalah penguasa kota muda Sacheng, dan ini adalah Sacheng. Ada banyak kebisingan di sekitarnya. Aku tidak tahu berapa banyak prajurit kuat yang mengincar Su Ling. Apa yang akan kita lakukan? Zilaner merendahkan suaranya dan menatap Kaisar Iblis dengan rasa ingin tahu. Jika kau tidak keluar saat ini, kau akan menjadi bantuan terbaik bagi Su Ling. Kaisar Iblis memandang Zilaner. Baik Su Ling maupun Shao Wuking adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang seni bela diri biasa yang berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini tidak diragukan lagi mencari kematian mereka sendiri, yang mudah untuk ditolong. Zilaner tahu arti mendalam dari kata-kata iblis. Dalam hal ini, dia hanya bisa tinggal di samping dan menonton perang. Begitu dia melangkah masuk, itu pasti akan menyeret Su Ling ke bawah. Kekhawatiran Kaisar Iblis dan Zilaner persis seperti yang dipikirkan Su Ling saat ini. Tidak diragukan lagi bahwa Su Ling adalah kekuatan super di alam dewa. Namun setelah perang dengan surga sihir, kekuatan Su Ling tidak berada di puncaknya. Saat ini, Shao Wuking adalah orang kuat tingkat tinggi di alam dewa. Jika tubuh Shao Wuking hanya kebetulan daripada ciptaan, Su Ling pasti dapat mengandalkan ciptaan untuk menghancurkan Shao Wuking. Namun sekarang tampaknya mustahil bagi Su Ling untuk berguling-guling di pasir di Wuking hanya karena keberuntungan. Karena harta yang diandalkan Shao Wuking bukanlah keberuntungan, melainkan keberuntungan yang dahsyat. Melihat kilau kuning gelap tulang-tulang di tubuhnya, dan Shao Wuking yang terukir dengan garis-garis tebal, Su Ling tak dapat menahan diri untuk tidak membuat beberapa seringai di sudut mulutnya. Oh, aku tidak menyangka kau bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Seketika, tubuhnya meledak. Hampir sesaat, semua luka yang ditinggalkan oleh perang sebelumnya dengan Hari Iblis runtuh dan retak, dan darah mengalir keluar dari bekas luka dan mewarnai pakaian yang baru saja diganti Su Ling menjadi merah. Melihat bunga plum berdarah di pakaian tubuhnya, Su Ling semakin tersenyum dan berkata dengan tenang, "Sepertinya kamu berani muncul di sini hanya setelah aku terluka. Ya, bagaimanapun, kau adalah jenius seni bela diri pertama di tingkat bawah, dan ranahmu telah mencapai ranah surga dan dewa. Jika kau tidak yakin bahwa kau baru saja terluka parah, aku tidak berani muncul di sini untuk menghentikanmu dan bahkan tidak berani membunuhmu." Shao menghitung dan mengangguk. Kata-kata Su Ling benar, jika itu adalah Su Ling di masa puncak, Shao Wuking tidak akan berani memprovokasinya.
Itu adalah seorang pejuang di ranah dewa. Dengan kekuatan alam, bukankah mudah untuk membunuh semut pengganggu seperti dia? Sekarang Suling terluka parah. Shao King tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan Suling. Sekarang, aku juga menggunakan alam. Biarkan aku melihat dulu alam apa yang kau miliki dan kekuatannya. Suling mengangguk dengan gembira. Tampaknya Shao King jujur dan berkata dengan tenang. Kalau begitu lihat, mendengarkan apa yang dikatakan Suling, Shao King menyeka beberapa senyum di wajahnya dan berkata, penciptaan pasir. Begitu kata ini keluar, itu seperti semacam mantra. Di padang pasir di luar kota pasir, terdengar suara, boom, yang keras beberapa kali, dan pasir kuning bergulung-gulung di langit dalam waktu singkat. Kemudian, pasir kuning di langit itu, seperti dipanggil, datang langsung ke alun-alun Sacheng. Ini Sacheng, rumahku dan duniaku. Suling, jika kau bertarung denganku di sini, kau pasti akan kalah. Shao King berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, pasir kuning di langit berada di bawah kendali Shao King dan melayang dengan berbahaya di atas kota pasir. Pasir itu tampaknya mendengarkan perintah Shao King. Mendengarkan suara siulan debu di langit, Suling tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat debu yang jatuh, yang langsung membuat Suling menutup mulutnya dengan tangannya, tampak jijik dan berkata, apakah kau akan mencekikku? Tersedak, di akhir hidupnya, Suling berani bercanda seperti ini, yang tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terhadap Shao King. Jika sebelumnya, atau jika Suling berada di puncaknya, Shao King mungkin dapat menahan amarahnya, tetapi sekarang berbeda. Suling terluka parah dan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Itu seperti mencari kematian. Kemarahan yang tak berujung muncul di hatinya. Mata Shao King setajam pisau. Dia menatap Suling dengan dingin dan berteriak dengan marah, sepertinya kamu belum mengenali situasi saat ini. Suling, dengan penciptaan pasir, dapat menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Apakah kamu tidak benar-benar takut? Shao tahu perutnya dengan jelas. Meskipun dia hanya alam dewa sejati tingkat tinggi, dia adalah makhluk. Alam dewa sejati tingkat tinggi biasa tidak dapat melawannya sama sekali. Saat ini, Suling adalah orang kuat di alam dewa di puncaknya, tetapi sekarang dia terluka parah. Dia mungkin tidak dapat menang ketika dia bertemu dengan seorang pejuang di alam dewa di levelnya. Ini adalah kepercayaan diri Shao King. Namun, melihat Shao King dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, Suling sangat tenang. Dia selalu memiliki beberapa senyum tipis di wajahnya dan berkata dengan tenang, aku tidak takut. Mendengar ini, wajah Shao King tiba-tiba berubah dan ekspresinya sangat kaku. Dia menatap Suling dengan tatapan sedih di matanya dan berkata dengan suara kejam, kamu ingin mati. Pada saat berikutnya, lengan Shao King meledak, dan garis-garis yang terukir di tulang bergetar liar, memancarkan kecemerlangan kuning gelap. Segera setelah itu, Shao King melambaikan tangan kanannya dengan keras, dan energi yang sombong itu jatuh dengan lambaian lengan Shao King. Boom! Suara keras meledak tepat pada waktunya. Pasir kuning yang mengambang di langit, mengikuti energi yang sangat besar, menghantam Suling. Mata Suling tiba-tiba tenggelam. Pasir kuning gelap di seluruh langit berkumpul bersama, seperti tombak pasir, yang mengandung kekuatan alam surga dan bumi yang tak ada habisnya, menusuk Suling. Dalam waktu 1 tahun, kamu dapat benar-benar melelehkan ciptaan pasir dan memahami makna sebenarnya. Kamu dapat dianggap sebagai kelompok teratas dari banyak bakat seni bela diri. Suling tampak sangat serius. Dia tidak ragu untuk memuji Shao King atas bakatnya saat ini. Bagaimanapun, kekuatan yang dilepaskan oleh Shao King jauh lebih kuat daripada putra-putra suci dari 2 orang suci besar yang ditemui Suling secara langsung. Sebagai putra tuan kota, kekuatan untuk melampaui putra suci gereja suci sangat luar biasa. Sayangnya, lawanmu adalah aku. Suling tersenyum di mulutnya. Melihat pasir kuning di seluruh langit yang terkondensasi menjadi tombak, Suling mengerti bahwa ini adalah kekuatan Shao King setelah menggunakan ciptaan pasir. Itu benar-benar kuat, tetapi gelar ini saja masih jauh dari cukup. Pada saat berikutnya, tubuh Suling bergetar. Dengan tubuh Suling yang bergetar, luka aslinya runtuh dan retak, dan lubang darah terus mengeluarkan darah, yang membuat Suling menggertakkan giginya dengan menyakitkan. Garis-garis emas yang terukir di tulang Suling mekar liar. Jika Anda mengamati dengan saksama, tidak sulit untuk menemukan bahwa kepadatan garis-garis emas yang terukir di tulang Suling sama sekali tidak sebanding dengan Shao King.
Pohon surga, Suling berkata dengan tenang. Pada saat berikutnya, pohon biru itu menyapu tubuh Suling dan membungkus Suling di dalamnya. Hampir pada saat pohon surga membungkus tubuh Suling, pasir kuning mengembun menjadi tombak tajam yang mengenai tubuh Suling. Boom, boom, pasir kuning jatuh ke seluruh langit dan menggulung debu yang mengerikan. Semua bunga kuning kecil di sekitarnya tertutup debu. Saya tidak tahu apakah mereka mati atau hidup. Mengandung kekuatan pasir kuning di langit, pohon surga yang menyelimuti tubuh Suling bergetar hebat dan daun-daun berguguran. Shao Wuqing menatap Suling. Dia tahu bahwa Suling baru saja menggunakan kekuatan keberuntungan. Dia penasaran dengan keberuntungan apa yang dimiliki Suling. Itu bisa membuat Suling tumbuh begitu cepat dan menjadi begitu kuat. Saat ini, dia masih tidak bisa menebak kapan dia melihat Suling menggunakan keberuntungan. Namun, melalui tubuh Suling yang sebening kristal, Anda dapat dengan jelas melihat pola susunan yang terukir di tulang Suling. Begitu banyak pola susunan yang sama sekali tidak biasa. Itu adalah simbol kekuatan dan mewakili ciptaan yang terkandung dalam tubuh Suling, yang jauh lebih kuat daripada ciptaan pasir yang dimilikinya. Bunuh kamu dan ambil keberuntungan dari tubuhmu. Shao Wuqing sedikit mengernyit dan berteriak dengan marah. Segera, Shao Wuqing menawarkan pedang panjang. Seluruh tubuhnya kendur dan menunjukkan kilau kuning gelap. Hampir semua serangan pasir kuning tadi ditangkal oleh pohon surga di tubuh Suling. Menurut pemahaman Shao Wuqing, pohon hari ini adalah tulang hitam milik Suling dan memiliki pertahanan yang kuat. Dengan keberuntungan di tubuhku dan kekuatan senjata Sang Bao, itu sudah cukup untuk mematahkan tulang misterius Suling. Mata Shao Wuqing penuh dengan warna yang bermartabat dan berkata dengan penuh semangat. Saat berikutnya, Shao Wuqing menyerbu dan Suling, yang memiliki persepsi yang kuat, menjadi waspada. Pedang bintang tiba-tiba muncul di tangan Suling. Kiang, segera setelah itu, Shao Wuqing menusukkan pedang panjangnya, dan pedang bintang Suling jatuh secara horizontal. Kedua harta itu bertabrakan dengan keras, dan percikan api memercik kemana-mana, membuat suara benturan besi yang jelas. Bang! Konfrontasi antara kedua harta karun itu menyebabkan fluktuasi energi yang hebat. Shao Wuqing tanpa sadar menggenggam pedang panjang di tangannya, dan badan pedang itu bergetar terus-menerus, yang membuat tangan kanannya mati rasa. Bahkan jika kamu terluka, kamu bisa menjadi sangat kuat. Kamu layak menjadi orang kuat di alam dewa. Shao Wuqing mundur 30 atau 40 meter ke belakang dan langsung menjauhkan diri dari Suling. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Suling saat ini berada di luar jangkauan pemikirannya. Shao Wuqing berpikir bahwa seharusnya mudah untuk membunuh Suling yang terluka parah, tetapi dia tidak berpikir itu sesulit itu. Saat ini, Shao Wuqing berdiri di tempatnya, matanya sangat tajam dan menatap Suling. Tabrakan pedang panjang tadi juga berdampak besar pada Suling. Shao Wuqing mengerutkan kening dan dapat melihat dengan jelas bahwa tangan kanan Suling gemetar tak terkendali, terutama di mulut harimau itu. Ada retakan di darah, dan darah mengalir keluar darinya. Kamu tidak sekuat yang kamu kira. Melihat mulut Suling terbuka dan berdarah, Shao Wuqing sangat gembira. Dia menyeringai di sudut mulutnya. Dibandingkan dengan lengannya yang gemetar, Suling sekarang berdarah. Keluar. Pada saat berikutnya, Shao Wuqing berteriak. Banyak seniman bela diri yang telah bersembunyi dalam kegelapan, beberapa kali, semuanya datang ke alun-alun Sacheng dan berkumpul bersama. Mereka semua adalah tangan-tangan rumah penguasa kota. Sejak munculnya dunia penggemar, kediaman Tuan Sacheng telah berdiam diri untuk berurusan dengan Suling, mengumpulkan peluang-peluang dari dunia penggemar. Selama ada kesempatan, kediaman Tuan Sacheng akan mencoba segala cara untuk mendapatkan kesempatan itu, kemudian mencampurnya dengan racun Gu dan memberikannya kepada para prajurit yang memberi makan ini. Dengan mengambil kesempatan di dunia yang banyak itu, hampir semua seni bela diri mencapai keadaan dewa sejati, dan racun yang dicampur dalam kesempatan itu digunakan untuk menahan para seni bela diri ini. Bagaimanapun, begitu seorang prajurit kuat, sulit untuk mengendalikannya. Tidak diragukan lagi itu adalah cara terbaik untuk menahan dengan racun. Suling, pegang tanganmu dan tangkap. Selain aku, ada 7 orang di sini, yang semuanya kuat di alam dewa sejati. Mereka semua datang untuk membunuhmu. Kau tidak punya jalan kembali. Serahkan keberuntungan dalam tubuhmu dan keterampilan kultivasimu. Aku berjanji akan meninggalkanmu mayat utuh. Shao Wuqing berkata dengan dingin, seluruh tubuh.
Mendengarkan kata-kata arogan Su King dan melihat kemunculan tiba-tiba 8 seniman bela diri dewa sejati, Su Ling terengah-engah, tidak dapat menahan tawa dan mencibir, kamu belum bisa melakukannya. Ketika kata-kata itu jatuh, mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan tangan kanannya tiba-tiba bergetar. Kemudian dia melihat Su Ling melambaikan tangan kanannya ke atas, dan pedang bintang di tangannya meledak ke udara. Bunga-bunga kuning gelap kecil di tanah di sekitarnya mulai menari dengan kekuatan Su Ling. Hah! Melihat kelopak bunga kuning kecil, Su King tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Dengan penciptaan pasir, Su King mengetahui kekuatan penciptaan dengan jelas. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan penciptaan di kelopak bunga kuning kecil yang bergerak mengikuti angin. Tetapi kekuatan penciptaan pada dasarnya berbeda dari yang dimiliki Su Linggang ketika dia baru saja menghunus pedangnya. Bahkan, itu adalah dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Apakah itu? Di lubuk hati Su King, dia punya ide. Dia sedikit bodoh dan merasa luar biasa. Dia menatap Su Ling dengan mata terbelalak dan wajah ketakutan. Namun, Su Ling mengendalikan kelopak bunga kuning kecil yang tersebar di sekitarnya sesuka hati dan berkata dengan lemah, penciptaan pasir di tubuhmu seharusnya paling takut pada penciptaan kayu. Sayangnya, penciptaan di tubuhku adalah penciptaan kayu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Su King tampak terkejut. Dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, dia menatap Su Ling dan berteriak dengan marah, sifat yang baru saja kamu gunakan sama sekali bukan sifat kayu. Su King sendiri adalah pemegang penciptaan. Dia tahu betul apa hakikat dari apa yang disebut penciptaan itu. Dalam analisis terakhir, sifat penciptaan sebenarnya adalah kesempatan khusus yang dibesarkan oleh energi alamiah langit dan bumi. Dengan kata lain, penciptaan pasir di tubuh Su King dapat membuat Su King memiliki kekuatan untuk mengendalikan pasir dan memberikan permainan penuh pada kekuatan pasir semaksimal mungkin. Jika Su Ling memiliki sifat kayu, itu berarti Su Ling memiliki kekuatan untuk mengendalikan bunga dan pohon, yang merupakan musuh bebuyutannya. Namun, kekuatan Su Ling tidak akan pernah bisa diciptakan dari kayu. Mata Su King tampak suram dan menatap langsung ke arah Su Ling. Ia memikirkan kekuatan yang baru saja dilepaskan Su Ling. Selain itu, Su Ling berkata dengan tegas bahwa ia memiliki sifat kayu. Su King hampir dapat menyimpulkan bahwa pasti ada dua jenis sifat yang berbeda dalam tubuh Su Ling. Keberuntungan sangat langka sehingga Anda bisa mendapatkan dua jenis keberuntungan. Tuhan tidak adil. Bagaimana Anda bisa begitu peduli pada bajingan kecil dari wilayah Tuhan yang terlantar? Su King sangat marah dan berkata dengan suara yang kejam, karena kamu memiliki dua jenis ciptaan, aku tidak bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup. Selama kamu terbunuh, semua ciptaan di tubuhmu akan menjadi milikku. Lakukan. Pada saat berikutnya, Su King menatap para seniman bela diri di sekitarnya dengan mata tajam dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, 7 ahli bela diri itu pasti tahu sedikit tentang keberuntungan yang disebutkan oleh Su King, tetapi keberuntungan itu terlalu berharga untuk dipenuhi. Faktanya, dengan kualifikasi mereka, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk makmur di dunia berkat perawatan penguasa kota Sacheng. Jika tidak, mereka akan miskin sepanjang hidup mereka dan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki alam dewa sejati. Sekarang, Tuan Kota Kecil menginginkan mereka. Sekarang mereka harus melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Kota Pasir membunuh Su Ling dan menangkap keberuntungan dalam diri Su Ling. Untuk sesaat, 7 seniman bela diri itu melesat bersamaan, secepat kilat, dan menyerang Su Ling. Namun, tidak peduli seberapa cepat ketujuh dewa sejati ini, bagaimana mereka bisa melampaui ciptaan kayu yang digunakan oleh Su Ling. Su Ling tersenyum dingin, dengan beberapa warna dingin dan kekaguman tak berujung di dasar matanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bunga terbang adalah pedang dan memotong ribuan kepala musuh. Melihat ketujuh petarung seni bela diri dewa sejati, Su Ling tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan yang kuat menyapu dalam sekejap. Kelopak bunga kuning kecil yang terbang di udara tampaknya tersapu oleh badai. Hanya mendengarkan jumlah mengi, dia bergegas menuju ketujuh petarung seni bela diri dewa sejati. Aku yakin kamu punya cara lain. Itu hanya keterampilan seperti itu. Itu konyol. Pria yang mengenakan kemeja hitam panjang dengan kerudung hitam di wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung dingin.
Ketika dia melihat kelopak bunga kuning kecil yang tak terhitung jumlahnya di seluruh langit, beberapa ekspresi penghinaan muncul di wajahnya. Dengan kelopak bunga kuning kecil yang tak tertahankan ini, badai apa yang bisa dia picu? Di puncak kehidupan Su Ling, dia juga seorang pejuang di alam dewa. Sungguh konyol berharap dia bisa menggunakan cara seperti itu. 6 seniman bela diri lainnya melihat kelopak bunga kuning kecil yang gila itu, bercampur dengan aroma samar. Pikiran batin mereka persis sama dengan seniman bela diri itu. Su Ling ingin mengalahkan mereka bertujuh dengan cara seperti itu. Itu adalah mimpi. Itu sama sekali tidak mungkin. Anda tahu, mereka bertujuh semuanya adalah seniman bela diri di tingkat Zhenshenging. Meskipun mereka belum mencapai Zhenshenging tingkat tinggi, kebenaran bahwa Zhenshenging tidak dapat dipermalukan sudah jelas. Su Ling belum memahaminya. Biarkan orang yang sombong ini melihat cara kami bertujuh. Pada saat berikutnya, ketujuh seniman bela diri itu saling memandang. Mereka melihat warna yang tajam dan kejam di mata masing-masing. Mereka ingin memberi Su Ling pelajaran. Setidaknya biarkan Su Ling mengerti bahwa jangan meremehkan seniman bela diri tingkat Zhenshenging. Mereka juga orang-orang kuat yang mendapat kesempatan di dunia yang sibuk. Dia membenci Su Ling dalam hatinya. Ketujuh seniman bela diri itu menunjukkan cara yang tak terkalahkan. Sebagai seniman bela diri di alam dewa sejati, keterampilan yang mereka tunjukkan saat ini hampir merupakan cara terkuat dari kultivasi masa lalu mereka. Mereka berkumpul di sekitar ruang di sekitar mereka dan membuat suara retakan yang keras, seolah-olah mereka akan retak kapan saja. Sejumlah besar energi berkumpul di sekitar tubuh tujuh seniman bela diri dewa sejati. Hampir pada saat yang sama, kelopak bunga kuning kecil jatuh di tubuh tujuh seniman bela diri itu. Pria yang mengenakan kemeja hitam panjang dan kerudung hitam di wajahnya adalah yang pertama menyentuh kelopak bunga itu. Meskipun saat itu dia melepaskan banyak energi, ketika telapak tangannya menyentuh kelopak bunga, dia hanya mendengar suara, zila, dan kekuatan yang melekat pada permukaan tubuhnya tiba-tiba runtuh. Kemudian dia melihat kelopak bunga itu seperti pisau tajam dan langsung memotong kulitnya. Seperti pisau yang memotong tubuh, daging dan darahnya tiba-tiba pecah, dan ada bekas darah, diikuti oleh darah yang merembes dari bekas darah itu. Adegan yang luar biasa ini sangat mengubah penampilan pria itu dan mengejutkannya dengan ekspresi ngeri. Bagaimana ini mungkin? Pria itu terkejut. Kelopak bunga kuning kecil yang jatuh di seluruh langit memukul tubuh mereka dengan panik. Perlu dicatat bahwa kelopak bunga itu semua seperti pisau tajam dan memukul tubuh mereka dengan panik. Bahkan jika mereka adalah dewa dan seni bela diri sejati, mereka tidak dapat menahan pemotongan kelopak bunga itu sebelum mereka sampai ke tubuh Su Ling. Ketujuh dewa sejati itu dalam kesulitan dan ditutupi dengan kelopak yang lebat. Kelopak yang seharusnya lemah, menjadi sangat tajam saat ini. Seperti pisau tajam, jika Anda menyentuh tubuh prajurit, Anda dapat dengan mudah memotong dan membelah tubuh prajurit itu. Untuk sesaat, ketujuh dewa sejati dan seniman bela diri itu ditutupi dengan memar dan bekas luka bahkan sebelum mereka sempat bertarung. Mereka tidak dapat menyingkirkan dilema itu. Su Ling berdiri diam, menikmati pemandangan itu, dengan beberapa senyum tipis di wajahnya, dan berkata dengan tenang, "Saya katakan bahwa Anda sendiri tidak memenuhi syarat untuk membunuh saya. Apakah ini kekuatan kayu? Kendalikan bunga dan pohon." Sa Wuqing terkejut di dalam hatinya. Melihat ketujuh seniman bela diri yang jatuh ke dalam serangan kelopak tetapi tidak dapat menyingkirkannya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Jika saya tidak melakukannya, saya khawatir ketujuh dari mereka akan benar-benar terkoyak oleh kelopak yang tajam ini." Memikirkan hal ini dalam hatinya, Sa Wuqing tiba-tiba menundukkan matanya, segera meneguk minumannya, dan langsung memegang tangannya. Pasir kuning yang menggantung di langit seolah dipanggil, tersebar di langit, dan kemudian hanya terdengar suara, "Huala." Pasir kuning itu seperti hujan es dan hujan buah pir, dan melesat menuju kelopak bunga yang menjebak tujuh seniman bela diri dewa sejati. Boom, boom, butiran pasir kuning yang padat menghantam kelopak bunga, dan kelopak bunga yang tajam itu jatuh ke tanah dalam sekejap. Di seluruh alun-alun Sacheng, pemandangannya sangat spektakuler. Kelopak bunga yang tampaknya lemah itu setajam pisau, dan sedikit pasir itu tampaknya tidak agresif. Ketika jatuh di alun-alun, itu hanya menghancurkan lubang di lempengan batu biru yang sangat keras. Jika saya tidak melihat semua ini dengan mata kepala sendiri, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa makhluk yang tidak berbahaya ini, seperti hewan, akan menjadi begitu kuat dan mendominasi setelah diberkati oleh kekuatan alam.
Sesaat kemudian, di bawah serangan pasir yang padat, kelopak bunga yang menjulang di seluruh langit telah menghilang dan semuanya jatuh ke tanah. Shao Wuking mengendalikan pasir kuning berdasarkan sifat pasir. Ketika dia melihat semua kelopak bunga jatuh ke tanah, dia menunjukkan beberapa senyum menghina di wajahnya. Bagaimanapun, ini adalah kota pasir dan rumahnya. Bahkan jika kayu adalah kutukan pasir, di lingkungan ini, tidak ada pohon di sekitarnya. Tidak peduli seberapa kuat kayu, itu tidak dapat mengangkat ombak apapun. Apakah kalian bertujuh masih hidup? Shao Wuking merendahkan suaranya dan tampak sangat bermartabat. 7 prajurit Senjing yang sebenarnya sangat malu menghadapi Suling, yang terluka parah, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Suling, jadi mereka langsung dirobohkan oleh kelopak bunga. Jika itu menyebar, saya khawatir keagungan Sacheng akan hilang. 7 seniman bela diri dewa sejati benar-benar malu. Saat ini, tubuh mereka ditutupi dengan luka dan bekas luka yang halus. Sebenarnya, luka dan bekas luka itu tidak serius, tetapi jumlahnya banyak. Bagaimanapun, kelopaknya terlalu padat untuk dihindari. Pemimpin kota muda, cara orang sialan itu benar-benar terlalu aneh. Pria berbaju hitam panjang, yang wajahnya ditutupi benang hitam, telah lama terkoyak oleh potongan kelopak bunga, wajahnya penuh dengan bekas luka, dan suaranya berkata dengan sedih. Sekelompok sampah. Shao Wuking tiba-tiba mendengus dingin. Dia tidak mau repot-repot mendengarkan penjelasan si pecundang dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya jika kamu ingin membunuh Suling, kamu masih membutuhkan aku untuk melakukannya sendiri. Segera, Shao Wuking melangkah maju dan melangkah dengan salah, menatap Suling dengan sedikit lebih jijik, dan berkata dengan dingin, aku telah melihat melalui caramu. Benarkah? Suling mengerutkan kening, menatap Shao Wuking sambil tersenyum dan bertanya. Ini adalah kota pasir dan medan perang utamaku. Pasir ciptaanku dapat digunakan sepenuhnya di sini, tetapi kayu ciptaanmu tidak dapat menggunakan 100% kekuatannya. Kau masih ingin kalah? Shao Wuking membentak. Jika aku ingin pergi dari sini, kau tidak dapat menahanku sama sekali. Suling menyipitkan matanya, menatap Shao Wuking dengan dingin, dan berkata, aku ingin tinggal di sini, hanya untuk melihat apa yang dapat kau lakukan, tetapi kau mengecewakanku. Bahkan jika aku terluka parah, kau tetap bukan lawanku. Datanglah ke medan perang. Mata Shao Wuking tampak suram. Suling sedang sekarat. Dia berada di ujung panah otomatis yang kuat. Dia berani terus menunjukkan kefasihannya di depannya, yang tidak diragukan lagi menyentuh batasnya. Pada saat berikutnya, Shao Wuking dengan marah menembak, dan metode guntur langsung ditampilkan. Garis-garis pada tulang di tubuhnya meledak menjadi cahaya kuning gelap. Pasir kuning yang mengambang di langit, seperti badai, menamparkan Suling dengan keras. Shao Wuking memiliki sifat pasir. Bertarung di sini memiliki keuntungan yang unik. Butiran pasir yang padat menghantam Suling seperti hujan es. Namun, kekuatan butiran pasir ini jauh lebih kuat daripada hujan es. Sebab, di dalam pasir, terdapat gas misterius yang kuat. Bagaimana, Suling? Aku baru saja belajar darimu. Wajah Shao Wuking dipenuhi dengan senyum percaya diri. Sulinggang baru saja menggunakan sifat kayu untuk mengendalikan kelopak bunga, membuatnya setajam pisau, yang membuat Shao Wuking kagum. Pada saat yang sama, Shao Wuking juga mempelajari trik untuk menuangkan ki misteriusnya sendiri ke dalam objek dan meningkatkan kekuatan objek tersebut. Sama seperti saat ini, butiran pasir seharusnya biasa saja, tetapi karena berkah Xuan Qi, butiran pasir itu menjadi seperti pedang tajam, dengan serangan dan penetrasi super. Selama mereka mengenai Suling, bahkan jika mereka tidak dapat menembus tubuh Suling, mereka dapat menghajar Suling sampai babak belur. Aku ingin melihat bagaimana kamu dapat menahan serangan butiran pasir sebanyak itu. Shao Wuking semakin tersenyum. Menurutnya, serangan pasir yang begitu padat, kecuali Suling dapat menggunakan kayu seperti tadi. Semua kelopak di tanah melayang di langit untuk menahan pasir yang jatuh seperti hujan es saat ini, tetapi sangat disayangkan Suling tidak memiliki kesempatan. Karena kelopak itu, tadi, telah dihancurkan oleh Shao Wuking. Haha, Suling, kamu akan tidak berdaya pada akhirnya. Jika kartumu terungkap terlalu dini, kamu akan mati. Shao Wuking tertawa dan menatap Suling dengan tatapan galak. Dia berteriak dengan marah. Baiklah, kalimat ini juga untukmu. Suling mengangguk dengan tenang. Tulang-tulang gelap pohon surga bersinar dengan warna biru muda.
Tanpa berpikir panjang, Su Ling langsung meningkatkan kekuatan penciptaan kayu ke tulang-tulang gelap pohon surga, untuk menahan serangan pasir Shao King. Hampir pada saat yang sama, Su Ling mencibir di sudut mulutnya. Dia dengan panik mencetak sidik jarinya dengan 10 jari di kedua tangannya. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Su Ling menggunakan metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap. Pedang bintang, yang dilemparkan ke langit oleh Su Ling, selalu melayang dan berjalan. Cahaya bintang yang terang tiba-tiba meluap pada saat ini. Su Ling membuat beberapa sidik jari, yang secara langsung membelah dan mengatur ulang ruang di sekitarnya. Dengungan, pedang bintang di langit menghilang dalam sekejap, yang jelas dipengaruhi oleh perpecahan dan reorganisasi ruang. Tetapi dari awal hingga akhir, Shao King tidak menyadari bahwa pedang bintang itu tiba-tiba menghilang. Perhatiannya semua terfokus pada butiran pasir itu. Dia yakin bahwa dia akan menggunakan kekuatan ini untuk membunuh Su Ling. Namun, saat berikutnya, sebelum butiran pasir itu mengenai Su Ling, pedang bintang yang tajam itu langsung menembus jantung Shao King. Pedang tajam itu menembus jantung. Jantung yang tadinya berdetak kencang, rileks, dan bertenaga tiba-tiba berhenti pada saat ini dan tertusuk. Shao King tercengang. Ia tampak terkejut dan sama sekali tidak dapat mempercayainya. Dengan kultivasi alamnya, bagaimana mungkin ia tidak menyadari bahwa sebuah pedang panjang yang tajam tiba-tiba muncul di belakang tubuhnya tadi. Dan, pedang itu juga merupakan pedang bintang yang kuat. Ini tidak mungkin. Shao King menyemburkan darah dari mulutnya. Matanya berlumuran darah. Ia langsung jatuh terlentang hingga tewas. Ia tidak dapat memahami mengapa ia dibunuh oleh Su Ling. Bagaimana pedang itu bisa begitu tajam dan tiba-tiba muncul. 7 seniman bela diri dewa sejati, yang berkulit hitam dan biru, memandang Shao King yang jantungnya tertusuk. Mereka semua terkejut. Ketika pedang bintang muncul di belakang Shao King begitu saja, ketujuh orang itu tampak terkejut dan ingin segera mengingatkan Shao King. Tetapi sebelum ketujuh orang itu berbicara, jantung Shao King telah tertusuk oleh pedang bintang itu. Semuanya terjadi begitu cepat, tidak terduga. Pergi dan laporkan kepada Tuan Kota. Tuan Kota muda itu dibunuh oleh Su Ling. Tiba-tiba, pria berbaju hitam panjang itu berlumuran darah. Matanya penuh ketakutan dan berteriak. Namun, sebelum menunggu suara pria itu jatuh, dengarkan saja, pedang bintang yang tajam itu datang lurus, dan kemudian ada embusan, sebuah lubang darah muncul di tengah dahi pria itu. Kecepatan pedang bintang itu terlalu cepat. Bahkan jika menembus dahi pria itu tidak meninggalkan luka besar. Itu hanya lubang darah setebal jari. Darah mengalir keluar dengan deras dan mewarnai wajah pria itu menjadi merah. Ledakan, suara keras, pria itu jatuh terlentang, dan darahnya menodai kelopak bunga di tanah. 6 seniman bela diri dewa sejati lainnya, melihat pria yang terbunuh, benar-benar tercengang dan tampak tidak percaya. Itu terlalu cepat. Dari Shao King yang terbunuh hingga pria itu terbunuh, semua ini seperti mimpi. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika mereka tidak menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri, saya khawatir mereka tidak akan mempercayainya sama sekali. Su Ling jelas terluka parah. Mengapa dia masih bisa memiliki efektivitas tempur yang begitu kuat dan mendominasi? Terkejut, takut, kaget, Su Ling menatap keenam dewa sejati dan ahli bela diri yang tersisa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan beberapa senyum bahagia di wajahnya. Dia berkata dengan tenang, dari kalian berenam, hanya satu yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Nah, sekarang hak untuk memilih terserah pada kalian. Kalian buat keputusan sendiri. Setelah kalian memilih, 5 lainnya akan dibunuh. Begitu kata-kata itu keluar, 6 seni bela diri dewa sejati saja bahkan lebih ketakutan, dan tubuh mereka gemetar terus-menerus. Su Ling hanya memberi mereka kesempatan untuk hidup dan hanya satu orang, tetapi sekarang mereka memiliki 6 orang. Dengan kata lain, Su Ling membiarkan mereka saling membunuh. Jangan terganggu oleh bajingan kecil Su Ling. Dia sengaja meminta kita untuk saling membunuh, dan kemudian mendapat untung dengan tangan kirinya. Seorang prajurit berbadan besar dan gemuk berdiri langsung. Wajahnya menjijikkan dan fitur wajahnya ganas. Dia menatap Su Ling dan berteriak dengan marah. 5 seniman bela diri dewa sejati lainnya sangat terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan seniman bela diri berbadan besar dan gemuk itu, dan tanpa sadar mengangguk. Tetapi saat itu, prajurit berbadan besar dan gemuk itu tiba-tiba menundukkan matanya.
Ketika kelima prajurit itu mengangguk, dia segera menawarkan harta karun dan mendesaknya untuk melafalkan rumus Dharma. Sebagai seorang prajurit di alam dewa sejati, prajurit berbadan besar dan gemuk ini memiliki harta karun bijak, yang merupakan senjata pembunuh yang sangat besar. Meskipun itu tidak cukup untuk membunuh Sulingna dan raksasa seni bela diri top lainnya, mudah untuk membunuh teman-temannya. Untuk bertahan hidup, dia membuat keputusan ini hampir tanpa berpikir. Pada saat kelima rekannya teralihkan, dia menggunakan harta karun untuk langsung membunuh kelima prajurit itu. Kau tahu, Suling baru saja memberi mereka kesempatan untuk hidup. Jika prajurit bertubuh besar dan gemuk itu tidak membunuh prajurit lain, dia akan dibunuh. Ini adalah permainan hidup dan mati, hidup atau mati. Jika kau tidak membunuh orang lain, kau akan dibunuh oleh orang lain. Lebih baik memulai lebih dulu, yang merupakan satu-satunya hal yang harus dilakukan oleh para penyintas. Sama seperti saat ini, prajurit bertubuh besar dan gemuk itu menggunakan harta karun orang bijak untuk membunuh kelima prajurit lainnya. Dia merasa lega, bahkan jika darah yang terciprat jatuh di tubuhnya, bahkan di wajahnya, dia masih menunjukkan senyum di wajahnya. Ini bukan hanya kegembiraan pemenang, tetapi juga keberuntungan hidup. Bisakah aku pergi hidup-hidup? Prajurit bertubuh besar dan gemuk itu menatap Suling dengan mata gemetar. Suaranya bergetar dan bertanya dengan suara rendah. Oh, ya, Suling tersenyum beberapa kali. Pria gemuk itu menarik dan kejam. Di dunia seni bela diri di bawah ini, jika Anda tidak cukup kejam, Anda akan diinjak-injak oleh seniman bela diri lain dan dibunuh oleh orang lain. Karena, lebih sering, pertarungan antara seniman bela diri seperti permainan mantis menangkap jangkrik. Mendengar apa yang dikatakan Suling, pria gemuk itu merasa lega. Dia merasa lega, bagaimanapun, dia memenuhi syarat untuk terus hidup. Dia dengan cepat berbalik dan sangat gembira. Menjadi hidup adalah keberuntungan terbesar. Namun, sebelum dia baru saja berjalan keluar sejauh 3 meter, Suling berteriak, yang membuatnya berlutut di tanah, kakinya gemetar dan lemas, dan seluruh orang itu hampir mengompol. Dalam menghadapi kematian, dia menunjukkan sisi dirinya yang paling nyata. Kamu berubah pikiran. Pria gemuk itu bahkan tidak berani menatap Suling secara langsung dan bertanya dengan suara rendah. Bantu aku menyampaikan pesan kepada penguasa kota pasir, jika dia ingin bermain, aku akan menemaninya sampai akhir. Suling tersenyum pahit. Pria gemuk itu benar-benar terlalu penakut. Suling bahkan tidak memiliki keinginan untuk membunuhnya. Namun, Suling percaya bahwa penguasa kota pasir tahu bagaimana menghadapi pria gemuk itu. Bagaimanapun, pria gemuk itu mengkhianati teman-temannya. Begitu, pria gemuk itu bergegas menjawab. Kemudian dia lari dengan putus asa. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke belakang. Setelah pria gemuk itu benar-benar menghilang, Suling menatap tubuh yang tergeletak di tanah, dengan beberapa warna dingin di matanya. Wuking pasir ini, bagaimanapun, juga merupakan dewa superior yang kuat yang memiliki keberuntungan pasir. Bahkan jika dia terbunuh, esensi tubuhnya tidak akan pernah terbuang sia-sia. Metode pengorbanan darah. Mata Suling tiba-tiba tenggelam dan langsung menggunakan metode harta karun dari keluarga darah. Tubuh Sawuking langsung hancur menjadi genangan darah. Pasir ciptaan yang sebelumnya meleleh di tubuh Sawuking jatuh ke tangan Suling. Pasir ciptaan itu adalah kristal pasir emas, sebening kristal dan luar biasa. Melihat Suling menggunakan metode pengorbanan darah untuk menghancurkan semua tubuh dan mendapatkan pasir ciptaan di tubuh Sawuking, Kaisar Iblis dan Zilaner datang dengan cepat. Suling memegang kristal pasir di tangannya, yang berisi pasir ciptaan. Namun, Suling sama sekali tidak tertarik dengan pasir ciptaan. Dia tersenyum dan berkata, Kaisar Iblis, aku akan memberimu pasir ciptaan. Kau seharusnya hanya selangkah lagi dari alam dewa. Melebur pasir ciptaan, kekuatanmu pasti bisa menembus alam dewa.